Birokrasi. Coba disebut kata itu, pasti responsnya hampir sama di mana-mana. Langsung pada malas kan? Tapi gimana kalau saya bilang, di balik semua kerumitan dan citra lambannya itu, sebetulnya ada ide cemerlang tentang sebuah mesin organisasi yang nyaris sempurna. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apa birokrasi itu emang sengaja diciptain buat bikin kita pusing? Atau jangan-jangan kita selama ini cuma ngelihat sisi jeleknya aja dari sebuah konsep yang sebetulnya brilian? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu ya. Kalau dengar kata birokrasi, apa sih yang langsung kepikiran? Biasanya ya nggak jauh-jauh dari keluhan kan? Kayaknya kita semua pernah ngerasain deh, iya nggak? Sistem yang nggak efisien, aturan yang kaku banget, terus kita ngerasa kayak cuma jadi angka di dalam sistem yang nggak peduli sama sekali. Ya, ini persepsi yang umum banget dan jujur aja, ada alasannya kenapa bisa begitu. Tapi, nih, buat ngerti kenapa bisa begitu, kita harus mundur dulu. Kita telusuri akarnya. Sebenarnya kata birokrasi ini datang dari mana sih? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget saking sederhananya. Jadi kalau kita bedah katanya, birokrasi itu secara harfiah artinya kekuasaan meja. Beneran sesederhanan itu. Biro itu meja, keretain itu kekuasaan. Jadi ya kekuasaan yang dipegang sama orang-orang di balik meja. Simple kan? Ini nunjukin para pejabat yang kerjanya ya ngikutin aturan. Artinya, poin kuncinya di sini adalah birokrasi itu pada dasarnya sebuah sistem yang berlandaskan aturan dan prosedur, bukan berdasarkan suka-suka atau maunya satu orang aja. Nah, ini fondasi penting yang perlu kita pegang. Nah, sekarang kita bakal kenalan sama seorang pemikir yang lihat semua ini bukan sebagai masalah. Justru sebaliknya, dia melihatnya sebagai solusi paling jenius buat dunia modern. Di saat orang lain sibuk ngeluh, dia ini malah ngelihat potensi yang luar biasa. Dia membayangkan sebuah mesin organisasi yang presisi, adil, dan super efisien. Siapa dia? Ini dia orangnya, Max Weber, seorang sosiolog dari Jerman yang dapat julukan Bapak Birokrasi. Dialah otaknya yang mengubah konsep birokrasi ini jadi sebuah cetak biru organisasi yang ideal. Buat Weber, kata kuncinya itu sah dan formal. Maksudnya apa? Maksudnya sistemnya itu harus bisa diprediksi, bisa diandelin, dan yang paling penting, rasional. Jadi bukan lagi soal siapa kenal siapa, tapi murni berdasarkan aturan yang sama buat semua orang. Terus kayak gimana sih wujud mesin idealnya Weber ini? Nah, dia udah bikin rancangannya. Ada 6 komponen inti yang saling nyambung. Yuk kita bongkar satu persatu cetak birunya. Oke, ini dia 6 pilar utamanya. Pertama ada spesialisasi, lalu hierarki, dan sistem aturan yang jelas. Terus ada jenjang karir yang standar. Ini yang kita sebut sistem merit, di mana jabatan itu didasari keahlian bukan karena orang dalam. Lanjut, ada impersonalitas, dan yang terakhir efisiensi. Nah, semua ini menurut Weber harusnya bekerja barengan kayak gear-gear di dalam jam tangan mewah. Presisi, di mana tiap bagian punya fungsi yang jelas dan saling dukung. Contohnya, kita lihat pilar hierarki. Buat Weber, ini cara paling efisien buat bikin garis komando dan tanggung jawab jadi super jelas. Simpelnya, semua orang jadi tahu siapa bosnya dan siapa anak buahnya. Strukturnya jadi rapi banget. Nah, yang satu ini sering banget disalahpahami, impersonalitas. Dalam gagasannya Weber, ini bukan berarti jadi robot atau nggak punya perasaan loh. Justru sebaliknya. Ini adalah cara buat mastiin semua orang diperlakukan sama rata di depan aturan, nggak peduli dia teman, saudara, atau siapapun. Tujuannya itu keadilan, bukan jadi dingin. Oke, supaya kita makin paham kenapa Weber ini ngotot banget sama aturan formal, kita perlu tahu dulu fondasinya, yaitu dari mana sih sebuah kekuasaan atau wewenang itu datang? Menurut Weber, ada 3 jenis. Yang pertama ada otoritas tradisional. Coba bayangin deh seorang raja atau kepala suku. Kenapa mereka berkuasa? Ya, karena dari dulu juga udah begitu. Kepatuhan orang-orang itu didasarkan pada tradisi dan loyalitas yang udah turun-temurun. Lalu yang kedua, ada otoritas karismatik. Nah, ini kekuasaan yang sumbernya dari kepribadian seseorang yang luar biasa. Orang ngikutin pemimpin kayak gini karena kagum sama pesonanya, sama kemampuannya yang seakan-akan wah banget. Dan yang ketiga, nah ini dia kuncinya, otoritas legal rasional. Di sini, kekuasaan itu nggak nempel di orangnya, tapi di jabatannya dan aturannya. Kita patuh sama hukum dan regulasi yang sah, bukan sama orangnya. Inilah fondasi birokrasi ideal versi Weber. Oke,
Barusan kita udah lihat cetak biru yang kelihatannya rapi dan logis banget dari Weber. Sekarang, yuk kita balik lagi ke dunia nyata. Kita bandingin deh antara teori idealnya sama apa yang kita rasain sehari-hari. Dan di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, idealnya itu adalah objektivitas, koordinasi yang bagus, dan sistem yang bisa diandalkan. Tapi di sisi lain, kenyataannya, seringkali yang kita temuin itu aturan yang kaku, kebebasan kita sebagai individu jadi nggak dihargai, dan yang paling ironis, malah jadi nggak efisien. Ini nih, yang bikin kita balik lagi ke pertanyaan paling awal kan. Kalau rancangannya seideal dan serasional itu, kok pas dijalanin seringnya malah berantakan dan bikin frustrasi ya? Mungkin jawabannya ada di sini. Visi Weber itu kan sebuah tipe ideal. Semacam model yang sempurna, yang murni. Dia merancang sebuah sistem untuk dunia yang isinya orang-orang yang 100% rasional. Dan pertanyaan ini saya tinggalin buat Anda renungkan. Apakah masalahnya ada di cetak birunya? Atau jangan-jangan ada di para pembangunnya? Maksudnya kita sebagai manusia, dengan segala emosi, bias, dan ketidaksempurnaan kita, yang bikin mesin ideal ini jadi macet? Coba deh dipikirin.